Allah mengatakan Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Artinya apa yang Allah janjikan sebagai pencipta dari orang beramal soleh akan mendapatkan ini dan itu balasannya. Kayak keutamaan sholat, puasa, zikir, doa dan segala macam. Sebagaimana juga orang-orang yang melakukan dosa pasti akan dihukum. Kalau Anda mengatakan, Ustaz, ada tetangga saya, ada teman saya, berbuat maksiat, tidak pernah berhenti. Tapi nikmat Allah melimpah pada dia. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata beliau dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, kalau kalian melihat seseorang hamba melimpah padanya nikmat, namun dia dalam kemaksiatan, ketahuilah itu adalah tadarruj. Tadarruj artinya tahapan siksaan. Karena orang-orang sebelum kita yang Allah binasakan seperti Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh. Ya, ini semua Allah SWT binasakan. Beberapa hari sebelum datang hari pembinasaan mereka itu Allah sehatkan badan mereka. Allah gembirakan hati mereka. Allah limpahkan hasil panen mereka. Ternak-ternak mereka makin gemuk. Dan itu semua agar mereka makin lalai dan akhirnya Allah hukum mereka pada saat mereka lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, hari ini adalah salah satu dari hari Ramadan. Dan Ramadan adalah hari Al-Quran. Maka yang paling tepat adalah kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Dan saya memilih surah Ar-Rum, surah nomor 30 dalam Al-Quran. Karena dalam surah ini banyak sekali ayat-ayatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan tentang dirinya. Karena Allah kan tidak nampak dengan mata kita dan kita wajib imani keberadaannya. Itulah yang memberikan kita julukan atau gelar muslim atau mukmin. Nah sekarang untuk menambah keyakinan kita itu kita butuh ya, hal-hal yang memastikan dan menambah keimanan kita dan keyakinan kita tentang hal tersebut. Nanti di ayat-ayat dalam surah ini banyak sekali. Walaupun hampir semua surah-surah dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala terus memperkenalkan dirinya dan menunjukkan kemahabesarannya. Namun di surah ini ada banyak ayat yang berdekatan satu sama yang lain di mana Allah memperkenalkan dirinya dan akhirnya secara akal sehat kita bisa lebih mengenal Tuhan kita walaupun tidak nampak dengan mata kepala kita. Baik, saya akan mulai baca dari ayat 1 sampai beberapa ayat ke depannya. Namun sebelum saya baca, Ar-Rum artinya Romawi. Ya, ini ada alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama di sini ya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di ayat-ayat pertamanya. Ya, kurang lebih 5 ayat pertama. Itu menjelaskan tentang peperangan antara bangsa Romawi dengan bangsa Persia di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa itu orang-orang dunia ini dikuasai oleh 2 negara adik kuasa. Ada Persia itu di daerah timurnya Jazirah Arab. Irak, Iran, Afghanistan, Rusia seluruhnya itu dikenal dengan Persia. Ya, sekarang sudah terpecah-pecah jadi banyak negara. Kemudian di daerah utara Jazirah Arab, atasnya dan daerah baratnya, Afrika tepatnya itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Nah orang-orang Romawi, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah. Gitu. Walaupun ada pemahaman yang keliru pada saat mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan alaihissalam. Tetapi peperangan yang terjadi antara Nasrani pada saat itu bangsa Romawi dengan orang-orang penyembah api, orang Majus, orang-orang Persia ini, Allah SWT ingin menunjukkan kemahabesarannya, memberikan kemenangan kepada bangsa Romawi. Dan ini sekaligus memberikan gambaran tentang kebenaran Al-Quran dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pastikan dalam surah Ar-Rum, di saat peperangan pertama terjadi bangsa Romawi kalah, Allah pastikan dalam firman-Nya ini dalam beberapa tahun saja, kurang dari 7 tahun kata sebagian ulama tafsir, itu mereka sudah kembali mengalahkan bangsa Persia. Namun bukan itu inti bahasan kita, karena ini cuma 4-5 ayat pertama. Kita akan mengkaji lebih dalam ayat-ayat setelahnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya.
Saya mulai bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Semua huruf-huruf yang terputus seperti ini di awal-awal surah Al-Quran. Seperti alif lam mim dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim dalam surah Ar-Rum, ada Hamim, ada Toha, ada Yasin. Ya, ini ada di dalam surah Maryam juga Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Semua ini adalah huruf-huruf terputus dari huruf hijaiyah. Kata ulama tafsir umumnya, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Atau nama lain dari surah itu. Jadi kita bisa menamakan misalnya surah Ar-Rum dengan surah Alif Lam Mim. Ini yang umumnya dipegangi oleh ulama-ulama tafsir. Kemudian di ayat 2-nya Allah mengatakan gulibatir Rum. Sungguh telah dikalahkan bangsa Romawi. Penyampaian ini ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada saat terjadi peperangan. Dan turun surah ini. Jadi bukan setelah peperangan sehingga akhirnya seakan-akan informasi ini sampai setelah memang peperangan ternyata Romawi kalah gitu. Lalu Allah menjelaskan di mana lokasi terjadi peperangan. Yang pada saat itu tidak semua orang mengetahui lokasi peperangan tersebut. Karena belum ada media kayak kita sekarang. Di ayat 3-nya Allah mengatakan fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Yang dimaksud dengan negeri terdekat adalah wilayah negeri Syam. Di wilayah negeri Syam. Negeri Syam zaman sekarang ada 4 negara Bapak Ibu sekalian. Ada Jordania, Palestina, Lebanon, dan Syria. Nah di negara inilah dulu terjadi peperangan. Lebih tepatnya lagi kemarin kami pastikan terjadi wilayah Jordania. Ada lembah yang memang dulu terjadi peperangan besar itu dan masih tercatat dalam sejarah bangsa Romawi. Lalu ayat 4-nya Allah mengatakan fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Dalam beberapa tahun lagi setelah kekalahan itu bagi Allah lah segala urusan sebelum dan sesudahnya mereka menang. Maaf, di ayat 3-nya Allah mengatakan di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Jadi pada saat itu proses terjadi peperangan, ya, belum ada yang jelas siapa yang kalah, siapa yang menang. Lalu Allah pastikan Romawi akan dikalahkan. Dan Allah pastikan lagi setelah kalah itu akan mereka menang. Nah di alam peperangan ini biasanya dalam buku-buku sejarah disebutkan, kalau ada satu bangsa berperang dengan bangsa yang lain dan peperangan itu besar-besaran, maka biasanya butuh waktu yang cukup lama bagi yang sudah kalah untuk kembali menyerang dan menyusun kekuatan. Maka Allah SWT mengatakan fi bid'i sinin. Bahasa bid' dalam bahasa Arab antara 3 sampai 9. Jadi bisa 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau sampai 9 tahun maksimal. Allah mengatakan dalam beberapa tahun lagi, maka bagi Allah lah urusan sebelum dan sudah kemenangan itu. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang beriman. Kenapa dikatakan orang-orang beriman bergembira? Maksudnya Nabi SAW dan para sahabat. Karena Allah memenangkan bangsa Romawi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada risalah Nabi Isa, ya, sementara mereka mengalahkan penyembah api yang jelas bukan Tuhan gitu. Lalu Allah mengatakan di ayat 5-nya binasrillah yansuru may yasha'u wa huwal azizur rahim. Karena pertolongan Allah dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ayat 6-nya mulai ayat 6 sampai ayat 60 nanti itu lebih banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita tentang kehidupan dunia, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, tanda-tanda kebesarannya dan ini yang kita ingin titik beratkan. Allah mengatakan di ayat 6-nya wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sebagai janji yang benar dari Allah dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kita akan mulai dari ayat 6 ini tadabburnya. Lebih dalam maksud saya. Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada keraguan dalam hati setiap muslim bahwasanya semua pelaku dosa dan maksiat akan dihukum. Dan tidak boleh ada keraguan dalam hati seorang muslim, semua orang yang melakukan ketaatan akan diberikan balasan, kebahagiaan, ketenteraman dan segala macam. Kenapa kami sampaikan ini? Karena ada saja orang yang kadang-kadang ibadah, seperti misalnya dia puasa begini, diterima nggak sih? Misal contoh, atau doa, diterima nggak kira-kira? Atau dia bersedekah atau ibadah apapun, dia ragu diterima atau tidak. Ini nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kemudian
kita tahu pemilik perusahaan itu orangnya jujur misalnya, dia amanah, dia bertanggung jawab. Sebagaimana mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah punya perusahaan, Masya Allah di Indonesia misalnya. Kenapa pegawai kita mau bertahan dan bekerja bersama kita? Karena dia tahu kita akan memberikan gaji dia akhir bulan. Sekarang kalau kira-kira nggak dikasih gaji akhir bulan, mana dia mau bertahan? Pasti dia akan berhenti gitu kan. Tapi karena dia yakin maka dia akan bekerja bertahan. Dan kita benar memberikan gaji tersebut. Kalau ada seseorang manusia, sosok manusia bisa saja berdusta, bisa menipu. Dengan sedikit modal kejujuran akhirnya banyak orang yang mempercayai dia. Bagaimana dengan Tuhan alam semesta yang tidak pernah memungkiri janjinya. Tidak pernah telat antara terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Pergantian musim, populasi manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali fakta-fakta yang tidak pernah ada yang mengaku dialah yang membuat itu semua. Sampai pada tingkat Fir'aun pun dan Namrud, dua raja yang hidup di dua masa Nabi yang Allah utus. Namrud di zaman Ibrahim AS dan Fir'aun di zaman Musa AS. Dua-duanya mengaku sebagai Tuhan karena mereka punya kelebihan fisik. Orangnya tampan, tinggi, gagah, perkasa, badannya kekar, keturunannya banyak, orangnya kaya raya, pasukannya tidak pernah kalah dalam peperangan. Karena ini akhirnya mereka mengaku Tuhan. Tapi mereka tidak pernah bisa mengatakan air yang mereka minum mereka yang buat. Bahkan mereka melalui prosesi manusiawi haus. Dan mereka tidak bisa membantah sistem yang ada, yaitu kalau haus, minum. Mereka tidak bisa membantah lapar, yang akhirnya mereka harus makan dan tidak bisa dialih fungsikan. Kalau orang haus, dia biar tidur, tetap akan haus pada saat bangun. Dia makan, tetap dia haus, dia harus butuh air. Tidak bisa dialih fungsikan. Lapar pun begitu. Dia biar minum air banyak, tetap tidak akan hilang laparnya. Dia harus kemakan. Begitu juga dengan fungsi anggota tubuh kita. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengalih fungsikan mata misalnya dari melihat. Dia pakai untuk makan misalnya. Atau telinga dia gunakan untuk melihat. Tidak mungkin, hanya bisa mendengar. Lisan dan bibir mengucap dan mengecap. Ini juga hanya ada fungsi dan tidak bisa dialih fungsikan. Berarti ada satu sistem yang mengatur kita dan membawa kita kepada pengakuan. Kalau ini ada yang mengatur semuanya. Bagaimana teman-teman sekalian? Kita lihat di ruangan ini ada lampu yang seperti ini, ada aliran listriknya, ada bentuk kamarnya dan segala macam. Apakah ini tiba-tiba bisa ada tanpa ada yang menyusunnya? Secara akal sehat, maka tentu kita akan sepakat tidak mungkin ada. Menyalanya saja lampu ini tidak mungkin tanpa ada yang menyalakan. Kita bicara normalnya, kecuali kalau dia tiba-tiba konslet atau apa, atau terjadi ya kerusakan sehingga dia tidak bisa dipadamkan dan dia hanya bisa menyala misalnya. Itu mungkin, tapi umumnya kita bicara tidak mungkin semua itu terjadi tanpa ada yang menyusunnya. Berapa banyak manusia tidak menyadari masalah ini. Mereka lebih yakin dengan seorang pelukis yang ada di depan mata dia, yang duduk di pinggir pantai, kemudian membawa papan lukisnya 1 kali 1 meter misalnya, kemudian dia melukis di depan dia lautan yang dia lihat. Misalnya, dia lagi melihat ada lautan, airnya biru misalnya, dia lukislah mirip dengan itu. Ada burung yang terbang, ada pohon kelapa dengan buahnya, mungkin ada awan, sedikit awan. Lalu kemudian pelukis tersebut duduk dan melukis persis seperti apa yang dilihat oleh pelukis tersebut dan dilihat oleh orang yang ada di sebelahnya. Lalu kemudian terjadilah hal yang luar biasa karena mirip gitu. Kebanyakan orang memuji pelukis tersebut, mengatakan ini luar biasa. Bahkan lukisan-lukisan yang banyak dipajang di museum-museum, di rumah-rumah, kalau dia mirip sekali dengan aslinya harganya mahal. Banyak manusia puji pelukisnya, kagum dengan lukisan yang dia buat, tapi dia lupa dari mana pelukis itu mengambil gambar tadi. Dia kagum dengan papan yang 1 kali 1 meter, tapi dia lupa dengan alam semesta yang diciplak oleh si pelukis tadi. Bahkan luar biasanya, lukisan yang dibuat oleh pelukis tersebut tidak bisa dirasakan sejuk airnya. Gak bisa dimakan, gak bisa dirasakan air kelapanya, gak bisa didengar kicauan burungnya, gak bisa dirasakan terik mataharinya. Tapi yang di depan mata yang diciplak oleh pelukis tersebut bisa kita rasakan. Bagaimana banyak manusia lalai dari semua ini. Allah mengatakan Allah tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Artinya apa yang Allah janjikan sebagai pencipta, dari orang beramal soleh akan mendapatkan ini dan itu balasannya. Kayak keutamaan sholat, puasa, zikir, doa dan segala macam. Sebagaimana juga orang-orang yang melakukan dosa pasti akan dihukum. Kalau Anda mengatakan, Ustaz,
ada tetangga saya, ada teman saya, berbuat maksiat, tidak pernah berhenti. Tapi nikmat Allah melimpah pada dia. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata beliau dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, kalau kalian melihat seseorang hamba melimpah padanya nikmat, namun dia dalam kemaksiatan, ketahuilah itu adalah tadarruj. Tadarruj artinya tahapan siksaan. Karena orang-orang sebelum kita yang Allah binasakan seperti Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, seperti kaum Nabi Lut, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Saleh. Ya, ini semua Allah SWT binasakan. Beberapa hari sebelum datang hari pembinasaan mereka itu, Allah sehatkan badan mereka. Allah gembirakan hati mereka. Allah limpahkan hasil panen mereka. Ternak-ternak mereka makin gemuk. Dan itu semua agar mereka makin lalai dan akhirnya Allah hukum mereka pada saat mereka lalai. Jadi kalau seandainya melimpah nikmat seseorang atau nikmat pada seseorang sementara dia bermaksiat, berarti itu adalah tadarruj, tahapan siksaan. Atau kemungkinan besar keadaan yang kedua adalah belum sampai kepadanya hujjah atau argumentasi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum satu kaum sampai kepada mereka informasi. Maksudnya dalil, hujjah. Ya. Kalau ada orang misalnya Anda lihat tidak sholat, tapi Allah tidak hukum-hukum. Mungkin memang belum sampai kepada dia, belum ada yang pernah sampaikan kepada kita masalah hukum sholat. Tapi kalau sudah tegak padanya hujjah, telah disampaikan argumentasi dan ternyata dia tidak juga taubat, tidak mengerjakan perintah Allah, maka pastikan akan datang azab Allah. Dan itu sekejap kalau datang. Allah SWT bisa mempelintir satu urat saraf kita sudah cukup membuat kita encok. Ya. Kita lehernya kadang-kadang sakit, padahal kita sering salah, mengatakan salah bantal, padahal sebenarnya bantal gak ada salahnya gitu. Contoh saja, Allah SWT mudah sekali bisa menghancurkan dan menghukum seseorang. Jadi Allah tidak akan pungkiri janjinya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang, kita mengeluarkan biaya, meluangkan waktu, datang ibadah di sini, itu tidak akan sia-sia. Anda sudah tahu dalam Al-Quran yang kita hafal sama-sama, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan pasti dia akan lihat. Dia lihat, dia tonton apa yang sedang dia kerjakan. Kayak kita duduk majelis ilmu begini, kita akan lihat nanti hari kiamat dan juga akan dia lihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, selama dia tidak taubat, ya, dia akan dihisap oleh Allah. Tapi kalaupun dia taubat akan tetap diperlihatkan. Jadi misalnya ada orang pernah berzina umur 17 tahun. Nanti di hari kiamat akan diperlihatkan itu. Dia lihat ini. Di umur 21 tahun dia taubat. Maka dia lihat semua. Oh ini dia berbuat dosa, di sini dia taubat. Allah perlihatkan semua. Ini makna yarahu. Dia akan lihat. Tapi karena dia taubat, maka kembali kepada hadis Nabi SAW, at-taubah tajubbu ma qablah. Taubat akan membersihkan dosa-dosa masa lalu, maksudnya adalah hukumannya. Tapi datanya tidak akan hilang. Semua akan kita lihat itu. Allah mengatakan di ayat 7-nya, ya'lamu zahiran minal hayatid dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Ini kebanyakan orang yang tidak mau mengenal Tuhannya, mereka hanya mengetahui kehidupan dunia dan mereka terhadap kehidupan akhirat lalai. Artinya orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhannya, maka mereka hanya sibuk dengan urusan dunianya dan lupa tentang masalah akhiratnya. Padahal sebagai seorang muslim, apapun profesi kita, tetap kita dianjurkan agar selalu mengonekkan antara pekerjaan tersebut dengan Rabbul Izza wal Jalal, Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Tinggi. Jadi selalu kita merasa diawasi dan dikontrol oleh Allah apapun pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Dan setiap muslim yang mengenal Tuhannya, dia akan selalu berkisar di 5 huruf halal dan menjauhi 5 huruf yang lain haram. Maka dia akan selalu terawasi dan terkontrol. Dan orang yang meyakini tentang keberadaan Tuhannya, sebagaimana kita akan jelaskan sebentar lagi ayat-ayat yang memastikan Allah itu benar ada, dan berurut Allah sebutkan tentang bukti-bukti kalau dia ada. Orang yang meyakini tentang ada Tuhannya dan dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kita akan temukan orang tersebut pasti menjadi orang baik. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Kalau perintah untuk mengerjakan seperti jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya baik-baik dan punya keutamaan-keutamaan atau bahasa lainnya fadilah. Dan dilarang hal-hal yang buruk seperti menipu, membohong, memfitnah, menggibah, mencuri, memukul dan segala macam. Itu dilarang dan banyak ancaman-ancamannya. Ya, oleh karena itu orang kalau beriman kepada Tuhannya Allah SWT dan menerima syariat Allah, maka dia pasti akan menjadi orang baik.
Di ayat 8-nya mulailah Allah memperkenalkan dirinya yang telah menceritakan kepada kalian tentang kisah bangsa Romawi tadi menang melawan Persia. Kemudian juga yang menyampaikan kepada kalian kalau Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Juga mengingatkan bahwasanya kebanyakan manusia yang tidak beriman kepada Tuhannya hanya mengejar urusan dunia dan lupa kepada akhiratnya. Yang menginformasikan semua itu adalah Allah. Lalu Allah mengajak mulai kita di ayat 8 berfikir. Allah mengatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Mulai Allah ajak bicara kita di sini. Kalau ada yang muncul pertanyaan misalnya, benar nggak sih Allah ada? Oh, Allah tidak nampak gitu. Allah mengajak pertama di sini singgungan dalam surah Ar-Rum di ayat 8-nya, coba lihat ke diri kalian sendiri. Di diri kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya bahasakan teman-teman sekalian, mata ini bisa melihat. Dan kalau kita mengikuti perkembangan teknologi sampai sekarang, ilmuwan tidak pernah ada yang bisa membuat mata seperti mata manusia. Bahkan kita tahu handphone kita sekarang ada kameranya. Dan ada kamera-kamera yang canggih seperti yang sekarang kita pakai juga untuk rekaman. Bahkan terus berkembang. Belum pernah bisa ada yang mencapai seperti canggihnya mata manusia. Saya berapa kali datangi beberapa lokasi, sangat indah Masya Allah. Berapa kali kami dipanggil tur dakwah di Amerika, di Eropa sama teman-teman kita orang Indonesia di sana. Jazakumullah khairan. Ada beberapa titik memang sangat indah sekali pemandangan. Di Indonesia pun banyak sekali pemandangan yang sangat indah gitu. Danau, ya gunung-gunung dan segala macam. Tapi begitu kita ambil kamera, foto, beda hasilnya dengan apa yang kita lihat gitu. Kita mau gambarin kepada orang yang kita sukai, istri, anak-anak, ini loh. Dulu pernah lihat ini bagus sekali. Mereka lihat mungkin tidak seperti apa yang kita gambarkan, karena mata kita menangkap itu. Ya mungkin teman-teman dari kalangan aparat mengetahui masalah, kenapa orang kalau mati biasanya matanya juga ikut difoto. Karena matanya itu bisa memantulkan orang yang terakhir dia lihat. Kalau dalam hadis kata Nabi SAW, mata itu akan mengikuti akhir ruh di mana ruh itu keluar atau jalan. Jadi ada Allah ciptakan sebuah perangkat di tubuh kita ini yang luar biasa gitu. Dan ini hanya bisa berfungsi di saat cahaya ada. Sehebat apapun mata Anda, kalau tidak ada cahaya, misalnya kita berada di satu ruangan yang sangat gelap gulita, tidak bisa lihat apa-apa. Nanti ada cahaya yang tertangkap oleh mata baru bisa pantulin. Dan ini keajaiban yang luar biasa gitu. Telinga kita, kalau kita ikuti ya pengetahuan tentang telinga, kita akan temukan gendang telinga kita itu sangat kecil. Ini kupingnya besar, tapi dalamnya kecil sekali yang bisa membuat kita mendengar. Itu sangat kecil. Dan sampai sekarang pun para ilmuwan tidak bisa sama sekali menemukan bagaimana bisa membuat alat sekecil itu bisa mendengar sekian jauh gitu. Dan sekarang kalau mungkin teman-teman di sini ada yang dari medis, saya kemarin baru tahu juga pada saat anak saya sakit, kemudian saya bawa ke dokter. Kenapa kok dokter ini selalu periksa kuping? Pakai senter, sering dilihat. Ternyata di dalam kuping itu pengakuan penjelasan para teman-teman dokter itu memang ada satu indikator di situ yang kalau itu diketahui rusak maka memang berpengaruh pada kerusakan anggota tubuh yang lain gitu. Sehingga selalu kuping itu di center dilihat. Padahal kita bukan sedang sakit kuping gitu. Nah ini ada sesuatu, jadi ada pesan-pesan ilahi dalam tubuh kita yang luar biasa gitu. Bagaimana lidah kita, teman-teman sekalian, sepotong daging yang tidak bertulang, tapi bisa membedakan mana asam, mana pahit, mana manis seketika. Hidung kita bisa membedakan bau busuk, bau wangi seketika. Kita bisa mengatakan, oh ini wangi. Waktu yang seketika juga, detik itu kita mencium bau busuk, kita mengatakan ini bau busuk. Seketika. Dan seterusnya, fungsi-fungsi anggota tubuh kita yang luar biasa. Tangan kita ini bisa membedakan, kain ini saya bisa bedain sekarang, ini halus atau kasar seketika. Begitu sensitifnya gitu. Ya. Apalagi kita bicara perangkat-perangkat tubuh yang lain. Saya pernah melihat sebuah ilustrasi teman-teman sekalian secara ilmiah dibuat oleh teman-teman kita di Turki Muslim di sana tentang bagaimana sih sebenarnya tubuh manusia itu. Digambarkan tubuh kita ini teman-teman seperti satu pabrik yang sangat besar yang tidak ada manusia miliki. Satu manusia saja itu tidak ada manusia miliki pabrik sebesar itu. Terdiri dari jutaan lift yang begitu kita makan makanan dan minuman, tiba-tiba saja dia sudah terbagi ke lift-lift itu dan masing-masing jalan ke fungsinya masing-masing. Ada yang ke darah, ada yang ke otot, ada yang ke ini, ada yang ke itu. Dan yang tidak dibutuhkan menjadi ampas. Mau nggak mau ada sistem di tubuh kita yang membuat kita mules,
harus kita keluarkan. Kalau tidak, bisa rusak tubuh kita dengan tinja itu. Mohon maaf saya bahasakan, tapi itu contoh. Kemudian juga yang tidak dibutuhkan oleh cairan atau ada pembaharuan cairan tubuh kita keluarkan dengan air seni. Dan tidak ada yang bisa tahan kalau kita lagi kebelet. Ya. Banyak hal-hal yang sederhana, sering sehari-hari terjadi, tapi itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bersin misalnya, nggak bisa kita tahan. Siapa yang bisa tahan bersinnya? Dari mana kita? Dari mana bersin itu? Atau kebelet mau buang air besar, buang air kecil itu? Dan dari mana ada perasaan, oh iya, saya mau buang air besar, buang air kecil. Dan juga ada perasaan, oh saya sudah cukup sekarang. Coba bayangkan teman-teman kalau kita nggak punya perasaan sudah cukup. Mungkin kita akan berhari-hari di kamar mandi, karena kita tidak tahu ini sudah selesai atau belum. Dan kita bisa tahu dengan kita cebok, maaf, oh ini sudah bersih, oh ini belum bersih. Sensitif kali. Luar biasa pekahnya gitu. Dalam diri kita sendiri Allah mengatakan, lihat dalam diri kalian. Begitu besarnya luar biasa ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih ajaib lagi pada saat itu saya juga ikutin cuplikan ilmiah. Bagaimana penciptaan manusia. Sperma, kita semua dari sperma laki-laki. Gumpalan-gumpalan sperma yang biasa laki-laki keluarkan. Biasanya kita lihat gumpalan itu, setiap dalam gumpalan-gumpalan itu ada miliaran sperma-sperma. Dan sperma itu ternyata setelah saya lihat secara ilmiah dia berbentuk seperti satu roket ya, yang memiliki katup tutup kepala dan ada ekornya yang menggerakkan dia jalan. Ada di waktu itu diambil cuplikan dengan kamera asli dan juga ada ilustrasinya gitu. Nah ternyata dia jalan dan dia masuk ke rahim. Sekian, karena di rahim juga ada zat yang bisa mematikan apapun yang dianggap berbahaya bagi rahim, maka banyak sperma yang mati. Karena kalau semua lolos bisa miliaran gitu kan. Tapi mati. Yang lolos itu 1 atau 2. Kalau 2 bisa mengkembar misalnya. Dan yang uniknya, dia kalau lolos, dia akan jalan seperti ada satu instruksi pada dia untuk mendatangi sebuah titik, yaitu di mana ada sel telur. Dan itu diperlihatkan juga, sel telur itu seperti debu halus sekali. Yang ada di lipatan-lipatan rahim seorang wanita dan sangat tersembunyi gitu. Mereka menggunakan kamera canggih mencari di mana sel telur biasanya melekat di rahim wanita yang sebelah mana, sisi mana dan segala macam. Itu sampai didatangkan cuplikannya tapi hanya langsung ke kamera di dalam rahimnya, tidak diperlihatkan orangnya di luar. Kemudian diperlihatkanlah bagaimana sperma itu jalan dan mencari sel telur itu. Dari dia seperti dapat satu perintah harus ke situ, bukan ke tempat lain. Dan pada saat bertemu terjadi keajaiban yang luar biasa. Itulah yang menjadi kita. Bagaimana bertemu kemudian dia bergejolak gitu kan. Kemudian dia mulailah menjadi gumpalan darah, kemudian daging. Dan bagaimana proses daging itu pecah menjadi beberapa bagian. Ya, sampai akhirnya terbentuklah tengkorak manusia. Kemudian berbentuk tulang-tulangnya semua setelah terjadi. Baru kemudian terbentuk otak manusia. Terbentuklah bola matanya. Terbentuklah otot-ototnya, urat-urat saraf dan seterusnya. Sampai para ilmuwan cuma mengatakan begini. Dan luar biasanya, di dalam cuplikan yang saya lihat itu dikatakan, kebanyakan para ilmuwan yang mengadakan penelitian ini adalah orang-orang ateis. Justru orang-orang ateis yang tidak meyakini ada Tuhan. Allah buat mereka punya ilmu di situ, supaya mereka sampai pada sebuah titik ada Tuhan yang mengatur sebenarnya. Kalau orang-orang muslim, kebanyakan mereka sudah yakin, dari lahir sudah diingatkan ada Tuhanmu Allah dan seterusnya. Maka akhirnya mereka sampai pada sebuah titik, mereka mengatakan ini ada satu sistem dan ada satu zat atau satu sosok yang mengatur semua ini dan sangat rapi. Ya, sampai akhirnya lahirlah manusia tersebut. Bahkan jari-jari kita aja terbentuk seperti ini. Dalam bahasa yang disebutkan itu bahasa ilmiahnya ada pembunuhan, sel itu membunuh dirinya sendiri. Sehingga pada saat sampai di titik ini dia membunuh dirinya. Kalau tidak akan melebar terus. Sampai titik sini dia membunuh juga dirinya. Artinya dia memberhentikan sampai yang terbentuk jari-jari kita seperti ini. Dan seterusnya. Dan terlalu banyak teman-teman sekalian yang kalau kita mau fikirkan dalam diri kita ini terlalu banyak sekali ya bukti-bukti keberadaan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan yang kedua mengajak kita berfikir Allah tidak menciptakan seluruh langit dan bumi dan apapun yang diantara keduanya kecuali dengan kebenaran dan itu dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu Allah ajak kita berfikir di sekitar kita. Pergantian siang malam, hujan yang turun dari langit, kemudian pergantian musim ya. Ini semua apapun yang ada di sini dan di alam semesta, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, Allah mengajak kita berfikir semuanya. Ini dari mana ini? Dari mana semua ini? Fikirkan baik-baik, Allah suruh kita berfikir. Tujuannya supaya muncul keimanan dalam hati dan kita jadi lebih patuh dan yakin kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyuruh kita berfikir. Dan semua itu Allah katakan kami tidak ciptakan itu kecuali dengan kebenaran. Maksudnya
Benar-benar ini bukan mimpi, bukan khayalan. Betul-betul ada, nyata gitu. Dan kita tahu dalam ilmu pengetahuan alam, sebagaimana kita sudah pelajari teman-teman sekalian, kalau bumi kita ini, kalau dipertemukan dengan bintang-bintang di atas langit sana, itu cuma seperti butiran debu yang kecil di padang pasir yang luas. Ya, terlalu banyak bintang-bintang di langit sana dan para ilmuwan betul-betul hanya bisa terkagum-kagum saja. Sekarang sayangnya lagi diperbaikin, tapi satu waktu Bapak Ibu ke kota Madinah lagi, di sisi kanannya masjid, kalau kita masuk ke Masjid Nabawi ini, sisi kanannya itu dulu ada pameran Tadabbur Al-Quran. Di dalamnya itu ada gambar-gambar, ada bukti-bukti secara ilmiah tentang bintang-bintang. Bahkan di situ ada satu kayak studio, kayak bioskop, kita masuk sambil berdiri, diperlihatkan ada orang lagi baca Al-Quran di Masjid Nabawi. Kameranya tarik 10 meter ke atas, dia seperti apa? Tadinya kalau kamera dekat dia besar. Begitu 10 meter udah mulai mengecil. Ditarik 100 meter lebih kecil lagi. Mungkin sudah mulai tidak kelihatan. Ditarik lebih jauh lagi. Sampai miliaran kilometer ke atas ditarik. Dan itu memperlihatkan bumi kita pun menjadi sangat kecil seperti debu. Lalu didatangkanlah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang bagaimana kemahabesaran Allah di langit sana. Di alam semesta. Dan semua itu Allah mengatakan ada waktu tertentu. Kita kenal di rukun iman kita yang kelima dengan hari kiamat. Semua Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan terjadikan kiamat dan ada saatnya semuanya binasa. Ajal itu maksudnya batas waktu. Dan ajal ini bukan hanya kita. Tapi semua punya ajal Bapak Ibu sekalian. Makanya pernah ada sahabat, pembantunya pecahin piring. Kemudian dia marah karena dia baru beli piring, normal, terus jatuh pecah. Dia marah, manusiawi gitu, dia marah tiba-tiba. Lalu kemudian sampai berita itu kepada Nabi SAW. Nabi SAW tanya dia, kenapa kau marahin pembantumu? Sampai ke saya nih beritanya. Kata dia, ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau marah kepadanya. Karena piring yang dipecahin oleh pembantumu itu punya ajal, sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Siapapun yang pegang piring pada saat itu akan pecah di saat itu. Kamu atau pembantumu. Jadi kadang-kadang kan ada orang tua marah karena anaknya jatuhin gelas pecah. Kalau bahasa sederhana dalam agama, ajal. Gelas itu sudah ada ajalnya. Kita yang pegang atau anak kita akan pecah pada saat itu. Nah ini yang dimaksud dengan ajal. Ada penentuan waktu yang Allah sudah tentukan. Sama buah-buahan, ada saatnya bukan cuma manusia, ada saatnya ajal. Ya, datang waktunya di mana dia kecil, kemudian dia mengkal, seperti mangga misalnya, kemudian dia matang, habis itu dia rusak. Ya. Ada ajal, ada batas, dan itu semua berlaku. Manusia pun kita begitu, kita dulu kecil. Seperti anak-anak kita sekarang ikut bersama kita ini misalnya. Kemudian kita mulai masuk remaja, kita punya program-program, hingga kita tua, lama-lama kita meninggal juga. Itu sudah ajalnya. Allah mengatakan, tapi sayangnya banyak di antara manusia tidak menyadari ataupun kafir dengan pertemuan terhadap Tuhannya atau dengan Tuhannya. Sebagaimana kita ada di muka bumi ini teman-teman, kita pun akan ada di akhirat. Nabi SAW pernah menepuk pundak sahabat, paha seorang sahabat sambil mengatakan, demi Allah semua ini akan terjadi. Jadi sebagaimana kita ada di dunia ini, akan ada di akhirat. Di dunia ini, miniatur-miniatur akhirat. Semua nikmat yang Bapak Ibu rasakan, miniaturnya surga. Semua yang kita rasakan dari siksaan dan cobaan, itu adalah miniaturnya neraka. Dan itu pasti. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang memang akan ada. Tapi sayangnya orang-orang ya nanti di akhirat yang menyesal sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi. Di playlist YouTube insya Allah teman-teman kalau mau lihat ada khutbah Jumat kami pada Jumat yang lalu. 2 Jumat yang lalu. Itu hari penyesalanmu. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang kami angkat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka sangat menyesal. Tapi di akhirat nanti cuma tidak ada lagi manfaatnya. Dan bagaimana orang beriman sangat gembira dengan balasan Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpah pada saat masuk ke dalam surga itu. Baik, kemudian Allah di ayat 9-nya kembali mengajak kita untuk coba lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka?
Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Ya, bukti yang paling jelas sekarang kan ada Fir'aun ya, muminya Fir'aun di Mesir. Di Uhud Tour kami ada tour Umrah Plus Mesir. Itu salah satunya kita datangi piramida, kemudian datangi museum yang ada muminya Fir'aun. Gitu kan. Subhanallah, sudah 3000 tahunan muminya masih ada. Utuh. Kita juga tidak perlu sampai ke Mesir kalau zaman kita sekarang, tinggal searching di Google, foto Fir'aun keluar. Dan kita bisa lihat, saya waktu masuk ke situ, bersama beberapa jemaah Uhud, lalu ada yang tanya saya, Ustaz, ini muminya Fir'aun yang mengaku Tuhan itu? Saya bilang, iya, ini. Yang Allah selamatkan sampai sekarang. Cuma sayangnya banyak orang tidak mau ambil pelajaran. Ini orang seperti ini loh akibatnya karena dia kafir kepada Allah. Dan Allah kekalkan jasadnya dalam Al-Quran digambarkan untuk menjadi pelajaran. Sisi yang lain Allah selamatkan Musa dan orang-orang beriman itu untuk jadi pelajaran. Jadi orang yang kafir akan seperti Fir'aun, orang yang beriman akan seperti Musa. Orang yang kafir akan seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Dan orang yang beriman akan seperti Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Tinggal pilih, mau pilih jalan yang mana. Di muka bumi ini teman-teman hanya ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Dari sekarang tentukan jalan kita dan maksimalkan di jalan itu. Pertama jalan Allah, ini jalan yang benar. Tuhan kita Allah. Juru bicaranya Allah, para nabi dan rasul. Allah mengutus 124 ribu nabi, diantaranya 313 rasul, dan yang wajib kita imani 25 nabi dan rasul. Bedanya kalau nabi itu Allah utus tidak membawa syariat baru. Dia cuma mengingatkan apa yang disampaikan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul, dia membawa syariat baru. Ya kan? Musa AS datang membawa Injil, membawa Taurat. Begitu datang Nabi Isa membawa Injil, maka Taurat terhapus syariatnya. Walaupun tetap diimani ada Taurat, ada Nabi Musa. Datang Al-Quran bersama Nabi SAW, atau Nabi SAW dengan Al-Quran, maka Al-Quran menghapus Taurat dan Injil, tapi wajib diimani kepada tapi tidak lagi dipakai syariatnya. Maka ini namanya Rasul. Karena mereka membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Nah mereka para nabi-nabi dan rasul yang diutus ini, mereka semuanya menyampaikan kasus yang sama, penyampaian yang sama para nabi-nabi dan rasul, dan mereka semua ya yang sudah beriman selamat. Dan orang yang mengikuti mereka pasti akan sama, selamat juga. Contoh yang lain rasional begini teman-teman, kita kalau kerja di kantor, ada dua kubu misalnya, ada pegawai yang prestasi, mereka mengejar target-target di perusahaan, akhirnya mereka dapat gaji, mereka lembur, mereka dapat bonus misalnya. Mereka dapat jabatan-jabatan naik karena mereka ikutin peraturan. Dengan ada pegawai yang malas-malesan, ya, sehingga mereka bisa saja dikurangi haknya atau bahkan di PHK. Sekarang tinggal pilih, kita ikut yang berprestasi sehingga kita bersama dengan mereka, atau kita ikut yang lalai akan kita bersama mereka. Akibatnya akan sama. Ya. Di kampus, kita lagi sekolah, lagi kuliah. Kita ikuti teman-teman yang juara, kita akan juara bersama mereka. Kita ikuti orang yang malas, kita akan sama. Sama, begitu semua. Itu sistem yang tidak akan mungkin berubah. Nah, jadi juru bicara Allah, para nabi dan rasul, penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan da'i. Siapa yang ke jalan mereka, akan dipandu ke jalan Allah yang membawa ke surga. Yang kedua, jalan sesat. Ini jalannya, tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua ini. Yaitu jalannya iblis. Kita tahu dari golongan jin, Allah katakan dalam Al-Quran, kana minal jinni fafassaqa an amri rabbi. Dia dari golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Maka iblis ini, juru bicaranya adalah para dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Kita kalau pergi ke dukun, ke peramal, penyamun, penyihir, dan juga kita ke ahli maksiat, kita akan dipandu ke jalan iblis, ujungnya neraka. Tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua. Hanya saja banyak orang teman-teman masih mencampur adukan antara dua jalan ini. Dia beriman kepada Allah ya, tapi masih negosiasi sama iblis dan syaitan ini untuk ya melakukan beberapa dosa. Sehingga akhirnya dia tidak merasakan kenikmatannya. Kalau saya ibaratkan dengan dua timbangan, ini adalah timbangan amal soleh, ini adalah timbangan ya, dosa. Selama ini Bapak Ibu masih seimbangkan, maka tidak ada kenikmatan keduanya. Misal orang tutup aurat. Tapi satu sisi, dia pacaran di pinggir jalan. Misal contoh, ada maksiat, ada masalah. Maka tidak enak nih. Dia terganggu. Dia jalan, dia mau digandeng sama pasangnya, dia tidak enak. Karena memang tidak bisa ketemu, ini seperti minyak sama air gitu.
Dia pakai baju koko, pakai kopiah, tapi pegang botol khamr. Nggak mungkin. Gitu. Nggak bisa ketemu ini. Nah, kalau ada orang masih melakukan ini, maka hilang kenikmatan ini, hilang kenikmatan ini. Sementara ibadah ada kenikmatan, dosa ada kenikmatannya. Tapi kapan kita rasakan kenikmatannya? Di saat kita naikkan ibadah kita dan kita tutup pintu dosa itu. Maka dia akan naik. Kita kerjakan yang wajib-wajib aja. Apalagi kalau bicara dengan sunnah. Maka ini akan naik terus. Di situ kita rasakan kehusyuan lebih dalam. Kita akan bisa menangis pada saat ibadah. Kita rasanya tidak mau berhenti kalau lagi ibadah. Nah itu kita rasakan kenikmatannya. Tapi kalau sebaliknya kita dropkan ibadah kita lalu kita naikkan kemaksiatan lebih banyak yang kita kerjakan. Maka kita nikmati, ini kenikmatannya akan hilang. Ini tidak akan pernah bisa ketemu. Keputusan ada di tangan Anda tentunya ya. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan masalah-masalah seperti ini. Allah mengatakan terlalu banyak orang-orang yang sudah sebelum kalian yang harus diambil pelajaran dari mereka. Satu waktu kalau Bapak Ibu juga berjalan bersama kami insya Allah di Uhud Tour ada juga umrah plus Aqsa. Atau sama travel lain pun tidak masalah. Di Aqsa itu biasanya kita sebelum masuk kita lewat Jordan. Nah di Jordan itu ada Laut Mati. Laut Mati itu yang diprediksi oleh para ilmuwan tempat ditenggelamnya kaum Lut. Kaum Lut. Ya, di sana kadar garamnya sangat tinggi. Jadi kalau Anda mengapung pun berenang tidak tenggelam gitu ya. Nah di dalam itu ada para ilmuwan menemukan ada gunung yang terbalik. Dan itu disebutkan kalau dalam Al-Quran tentang proses penyiksaan kaum Lut. Bagaimana Allah mengatakan kami angkat negeri mereka dan kami balik negeri mereka. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat yang sahih. Ke-9 perkampungan mereka itu, kaum Lut. Itu semuanya Allah angkat dan waktu diangkat masih terdengar suara gonggongan anjing mereka. Lalu kemudian Allah balik dan Allah binasakan mereka. Gitu kan. Itu masih ada. Bahkan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat yang lain kepada Quraisy, kalian melewati tempat-tempat kaum yang telah disiksa dulu, tapi kalian tidak ambil pelajaran. Kita juga di Uhud Tour ada tour kita, tapi tidak bisa kita lakukan di Ramadan. Insya Allah nanti kita akan lakukan di tour-tour yang akan datang. Itu 4 jam dari sini, namanya Madain Saleh. Madain Saleh ini itu tempatnya kaum Saleh, kaum Thamud, tempatnya Nabi Saleh, kaum Thamud, yang mereka menjebol gunung-gunung, jadikan tempat tinggal mereka. 4 jam dari Madinah, kami pernah ke sana dulu. Dan di situ ada gunung yang sangat besar, itu yang diyakini tempat keluarnya untahnya Nabi Saleh. Yang pengikutnya mengatakan, keluarkanlah dari gunung ini untah, gitu kan. Mereka hanya mau mempermalukan Nabi Saleh pada saat itu. Tapi mereka kaget, Nabi Saleh mengatakan, apakah kalau saya minta kepada Allah dari gunung ini betul-betul keluar unta betina, plus lagi bisa memberikan susu kepada mereka satu negeri, satu unta itu. Karena akan beriman, mereka bilang iya. Nabi Saleh berdoa depan mata mereka, lalu keluarlah unta tersebut. Nah itu ada tempatnya. Kita bisa melihat di situ bagaimana akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Akhirnya tinggal tempat kenangan saja. Oh dulu pernah orang tinggal di sini namanya bangsa ini. Gitu kan? Dan habislah mereka. Begitulah juga akibatnya orang yang mengikuti pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan sebagaimana juga kita bisa melihat ya orang-orang yang justru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sampai sekarang kisah para sahabat Nabi Ridwanul Alim sampai kepada kita. Dan untuk jadi pelajaran gitu. Kemarin mungkin tidak semua bus kebetulan yang connect pada saat saya menunjukkan ke teman-teman di bus satu ada buildingnya Utsman bin Affan ya. Di pojok sekali di bangunan hotel-hotel ini paling belakang kita. Nah, ini kalau kita frontal di sini ada di belakang kita beberapa hotel ke belakang dan di sebelah kanan saya tepatnya di pinggir jalan itu ada satu hotel itu miliknya Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan orang yang sudah wafat punya hotel di Madinah, bahkan punya rekening atas nama beliau. Jadi rupanya di zaman Nabi SAW beliau pernah membeli satu sumur, di sumur itu ada beberapa pohon kurma. Diwakafkan untuk umat Islam pada saat akan terjadi perang Tabuk yang dikenal dengan sumur Rumat. Kata Nabi SAW setelah Utsman membeli itu, memberikan untuk kaum muslimin, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Utsman untuk masuk ke dalam surga setelah apa yang dia buat pada hari ini. Nah setelah itu beliau merawat kebun kurma tersebut sehingga menjadi banyak sekali hasilnya. Sumurnya juga dibolehkan umat Islam ambil sampai di zaman kerajaan beliau. Jadi sampai Nabi SAW meninggal, zaman Abu Bakar jadi raja, zaman Umar jadi raja, sampai beliau sendiri Utsman jadi raja masih dirawat. Setelah beliau meninggal di zaman Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai program pemerintah. Jadi kebun itu sudah diambil oleh pemerintah, setengah hasilnya diberikan untuk Utsman bin Affan, ya, setengahnya walaupun beliau sudah meninggal, setengahnya disedekahkan.
Nah ini terus berlangsung di dinasti pertama Islam namanya Umayyah yang berkuasa dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Kemudian ada Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Kemudian ada Utsmaniyah yang baru berubah menjadi Republika di tahun 1924 atau sekitar 90 tahun sekian yang lalu. Semua itu sampai sekarang pemerintah Saudi, mereka menjadikan kebun Utsman ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya terus dirawat, dan setengah pendapatannya untuk Utsman, setengah disedekahkan. Nah yang untuk Utsman ini oleh pemerintah Saudi di penjualan kurmanya itu dimasukkan ke rekening dia. Dan pemerintah Saudi membeli tanah lalu dibangunkan hotel dengan tujuan pendapatannya nanti masuk lagi ke rekeningnya Utsman bin Affan untuk terus digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Jadi setelah meninggal 1000 tahun lebih, tetap saja Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia pahala. Dan ini fakta depan mata dan terlalu banyak contoh-contoh yang seperti ini tentunya. Kemudian ayat 10-nya Allah mengatakan, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk. Jadi tidak ada orang yang buat kejahatan tidak Allah hukum, gitu kan? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. Kalau ada orang berbuat dosa, teman-teman sekalian, tapi dia tahu itu dosa, maka itu lebih ringan. Itu pun Allah masih datangkan dosa-dosa. Kadang-kadang kita datangkan hukuman-hukuman, kadang-kadang kita sariawan, kadang-kadang kita jalan tiba-tiba keseleo. Semua itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan. Tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sesuatu gitu. Ya. Karena Allah menjanjikan dalam banyak ayat Al-Quran, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan mereka kegembiraan, kebahagiaan di muka bumi gitu kan. Nah ini datang akibat-akibatnya. Sampai para ulama salaf dulu, mereka kalau lewat di satu tempat tercium bau busuk saja, mereka langsung beristighfar. Mereka tahu pasti ada dosanya. Kenapa kok Allah sampaikan di hidung saya bau busuk ini? Sampai begitu. Ada di antara mereka kesentuh kakinya dengan batu lalu sakit, langsung mereka baca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena mereka yakin pasti ada peringatan dari Allah tentang masalah itu. Begitu juga ada di antara mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa di saat sikap pasanganku. Istrinya, karena ini yang bicara laki-laki, kemudian tungganganku, ya, berubahnya sikap istriku, tungganganku dan juga tikus yang ada dalam rumahku. Semua itu menandakan ada dosa di situ, yang memang harusnya dijadikan sebagai bahan muhasabah. Jadi Allah SWT datangkan hukuman-hukuman, apalagi kalau orang berbuat dosa-dosa yang besar, maka akan lebih banyak hukuman-hukumannya. Jadi jangan teman-teman kaget setelah Anda hijrah menjadi orang yang coba lebih dekat dengan Allah SWT, lalu ada saja ujiannya. Ya. Itu karena proses pembersihan terhadap dosa-dosa kita di masa lalu. Tapi bersyukur dibersihkan di dunia daripada di akhirat akan lebih repot lagi, gitu kan. Baik, kemudian selanjutnya ayat 11-nya Allah SWT mengatakan, Allah yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Artinya Allah mengajak kita berpikir lagi, sebagaimana kau ada di muka bumi ini, hai manusia, maka nanti kau akan meninggal, lalu Allah bangkitkan lagi kamu. Pernah ada seseorang tokoh Quraisy, seingat saya bernama ini Al-As bin Wa'il. Ya. Orang ini datang, dia mengambil tulang-tulang unta yang sudah rapuh, sudah lama mati, dan dikubur oleh orang pemiliknya, lalu dia gali kembali, dikeluarkan, lalu dihancurin sama dia. Lalu kemudian dia datang ke hadapan Nabi SAW yang lagi sujud di depan Ka'bah, lagi sholat, kemudian selesai sholat, lalu dia mengambil serbuk daripada tulang unta itu, lalu dia melempar ke wajah Nabi SAW sambil mengatakan, dalam surah Yasin digambarkan, "May yuhyil idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa hidupkan kembali tulang-tulang unta yang sudah hancur begini? Ya. Sementara dia sudah jadi ramim. Ramim itu kayak debu yang halus gitu. Maka Allah langsung turunkan firman-Nya pada saat itu, "Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala maratin wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah hai Muhammad, jawab, yang akan menghidupkannya kembali adalah yang telah menciptakannya pertama kali, dan dia Maha mengetahui ciptaan-ciptaannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan memang kita setelah meninggal nanti akan dibangkitkan, dan banyak hadis Nabi SAW bicara masalah itu. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, ya. Di sini tentu ada maksudnya serangga-serangganya segala macam, kecuali tulang ekor kalian, yang darinya lah Allah akan membangkitkan kalian. Dan saya pernah lihat penelitian ilmiahnya teman-teman sekalian, itu ditemukan memang ada satu tulang di tubuh manusia sangat keras, dan itu tulang ekor ternyata. Sulit sekali untuk mereka hancurkan gitu.
Dan dari situlah disebutkan dalam hadis Allah SWT akan bangkitkan kita. Ya, sebagaimana Allah SWT mengatakan Allah akan turunkan nanti hujan yang akan menimpa tulang-tulang ekor kalian, kemudian kalian bangkit tumbuh di hari kiamat seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Allah menyebutkan dalam ayat 11-nya, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikannya dan menghidupkannya kembali. Ya. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Lalu ayat 12-nya Allah gambarkan tentang orang menyesal nanti hari kiamat. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Wa yawma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Pada hari kiamat atau pada hari nanti terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Tapi tidak ada lagi gunanya. Nanti kita akan saksikan tuh Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Kita akan lihat mereka nanti di hari kiamat. Allah akan perlihatkan di depan para manusia nanti. Inilah orang-orang yang kufur kepada Allah. Bagaimana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah perlihatkan mereka dihina. Dan sebagian ulama menyebutkan tentang masalah kondisi surga. Nah, insya Allah kita termasuk penghuninya insya Allah. Di surga itu ada dua pintu. Ada pintu nanti gerbang yang kita masuk ke istana kita masing-masing. Dan ada satu pintu di bagian belakang istana kita itu bisa lihat ke neraka. Setiap saat nanti kita bisa lihat ke neraka. Dan itu tujuannya kata para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini tujuannya agar ahli surga itu terus bersyukur kepada Allah. Karena dia bisa tahu bagaimana siksaan itu datang kepada orang-orang ini. Tapi tidak ada lagi gunanya mereka menyesal pada saat itu. Tidak ada gunanya lagi menyesal pada saat itu. Pernah Nabi SAW melewati satu kuburan di kota Madinah yang kita ada sekarang ini. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, ini kuburannya siapa? Kata para sahabat, ini kuburannya Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Dalam hadis ini tidak disebutkan namanya, tapi dikatakan Fulan bin Fulan gitu. Kata Nabi SAW, ketahuilah sungguh jenazah ini, ya, lebih dia cintai 2 rakaat yang kalian kerjakan sunnah daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya nanti akan ada penyesalan kalau orang tidak beramal saleh. Ada penyesalan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, pesan mutiara yang paling mahal yang harus kita fahami, setiap peluang ibadah yang Bapak Ibu sia-siakan tidak bisa terulang. Tidak bisa terulang. Contoh misal, tadi subuh ada orang tidak sholat di masjid misal. Anggap di sini atau di Indonesia misal. Lalu kemudian dia baru dengar ceramah, ternyata, oh orang kalau sholat subuh di masjid, kata Nabi SAW, dia berada di bawah lindungan Allah. Gitu kan? Orang yang kalau sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan setengah pahala sholat. Ya, semalam subuh, kalau sholat isya setengahnya, sholat subuh setengahnya lagi. Gitu kan? Pahalanya sangat besar. Baru dia ingin kerjakan sholat tersebut. Sudah tidak bisa lagi. Di buku amalnya, sudah kosong sholat subuh di hari itu. Dia hanya bisa untuk besok. Jadi ini perlu digarisbawahi. Kalau kita sibuk dengan ini, bagaimana kita mengejar ibadah ke ibadah yang lain, maka kita akan tinggalkan dosa secara otomatis. Kita usah luangkan waktu dan energi untuk tinggalkan dosa. Sibukkan diri dengan ibadah, kita akan jauhi dosa dengan sendirinya. Dan pasti akan terbawa dengan arus kebahagiaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sekarang, walaupun kita haus, kita lapar, tapi kita jauh-jauh tinggalkan negara kita, datang ke sini, kita nikmati pergi ke masjid. Ini namanya kenikmatan ibadah, dan ini mahal. Ini nggak bisa dinilai dengan uang apapun dari urusan dunia ini. Ya, saya kemarin duduk dengan beberapa ikhwah pada saat menjelang buka puasa, terus saya katakan coba lihat bagaimana suasana yang kita rasakan di pelataran masjid, udaranya, suasananya, mungkin karena orang semua pada berdoa, beda sekali. Ini nggak bisa dibeli dengan uang apapun gitu ya. Begitu juga dengan pada saat kita sholat tarawih, mungkin di sini di masjidnya agak tertutup, tapi nanti di Masjid Haram Mekah, itu Bapak Ibu kalau sholat, walaupun di lantai 2 atau di lantai 3, kita bisa melihat, terbuka kan. Kita bahkan bisa melihat orang yang sedang tawaf. Itu beda sekali suasananya. Kita akan rasakan kenikmatan sedang. Itu tidak bisa dinilai dengan seluruh yang kita miliki dari dunia ini. Gitu. Kita tutup sampai ayat insya Allah 15-nya ya. Di ayat 13-nya, walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan mereka mengingkari berhala mereka itu. Maksudnya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang banyak menyembah berhala, bergantung pada jimat-jimat dan segala macam, mereka tidak akan pernah bisa minta tolong pada berhala-berhala tersebut. Ya. Dan ini ada kisah unik bagaimana masuk Islamnya Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Kalau sudah pernah dengar namanya, alhamdulillah. Kalau belum, namanya Amr bin Jamuh ini sahabat dekatnya Nabi SAW dan beliau mati syahid di Uhud. Nanti kita akan singgung kisah beliau pada saat Tur Siti besok di Uhud. Karena beliau salah satu syuhada di situ. Dia sama iparnya
bernama Abdullah bin Haram. Dua-duanya mati syahid. Orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Kaki dia pincang. Tapi dia di Badar tidak bisa hadir perang karena anak-anaknya mengatakan waktu dia minta izin sama Rasulullah SAW ikut perang. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayah kami pincang. Jangan izinkan. Maka Nabi tidak izinkan. 1 tahun setelah itu di Uhud. Karena Badar tahun 2 Hijriah. Tahun 3 Hijriah dia datang lagi. Mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ikut berperang. Kata anak-anaknya, ya Rasulullah, ayah kami orang yang pincang gitu kan. Jangan izinkan. Maka dia mengatakan kata-kata yang membuat Nabi SAW akhirnya izinkan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah karena pincang kakiku menahanku untuk masuk ke dalam surga dan mati syahid? Apakah kakiku yang pincang menahanku masuk ke dalam surga dan mati syahid? Maka diizinkan oleh Nabi SAW akhirnya dia mati syahid. Ini ada kisahnya unik pada saat dia awal masuk Islam. Dia dengan berhala-berhalanya. Dia akhirnya mati syahid. Tapi awal sekali dia sangat cinta dengan patung-patung. Ya, berhala-berhala ini. Waktu dia awal memasuk Islam, yang pertama Islam anak-anaknya terlebih dahulu. Kemudian mereka dakwahi ayahnya, ayahnya tidak mau. Ini salah satu tokoh di Madinah di sini yang terkenal dengan jabatannya, kekayaannya, kedudukannya dan kekayaannya. Dia tidak mau. Akhirnya anak-anaknya mengerjai patungnya dia. Jadi ada patung yang dia anggap Tuhannya ditaruh di kamarnya. Tiap hari dia bumbui minyak wangi, tiap hari dia panggil-panggil, tiap hari dia berdoa gitu. Maka pada saat Amr bin Jamuh lagi tidur, anaknya ambil patung itu yang dianggap Tuhan oleh Amr, diambil kemudian dilempar, maaf, di WC kalau kita sekarang. Zaman dulu orang tidak ada WC di kamar, di dalam rumah, di luar rumah mereka buat. Atau kadang-kadang yang jauh di padang pasir. Maka mereka pun pada saat itu sangat sederhana, cuma timbunan mereka tutup. Jadi tahu kalau ini tempat kotor gitu. Dibuanglah patung itu di sana, kemudian dibiarkan. Amr bin Jamuh bangun, besok paginya dia mau menyembah Tuhan yang dianggap Tuhan patung itu. Tidak ada, dia cari, nggak ada. Kemudian dia keluar dari rumah, ditemukan ada di tempat kotoran dia. Lalu dia bilang, siapa yang membuatmu begini wahai Tuhanku? Gitu kan. Kenapa kau tidak melawannya? Lalu kemudian diambil patung itu, dibersihkan sama dia, dicuci bersih, dibubui minyak wangi, terus digantungkan di lehernya pedang. Kata Amr bin Jamuh, nanti kalau ada yang ganggu lagi kamu lawan ya. Dia bilang sama Tuhannya, itu kisah nyata. Kisah beliau waktu mau masuk Islam. Maka malamnya pada saat dia tidur, anak-anaknya ambil lagi itu patung, dicabut pedangnya, lalu ditaruh bangkai anjing. Mereka ikat bangkai anjing di patung tersebut dan ditaruh di kotoran itu. Maka besok paginya setelah dia mau nyembah Tuhannya tidak ada, dia cari, dia ingat kemarin ada tempat itu, dia datang ternyata sama Tuhannya ada di situ dan sudah kotor. Maka akhirnya dia menggunakan akal sehatnya, dia mengatakan kalau kau Tuhan tidak mungkin kau akan dihina seperti ini. Setelah itu dia masuk Islam. Itu zaman dulu, zaman klasik, masih ada orang bisa berpikir begitu. Kenapa di zaman kita yang modern ini masih banyak orang yang menyembah patung? Padahal patung itu dia yang pahat, dia yang ukir, dia yang kasih nama, dia yang warnahi, dia yang pikul ke tempatnya. Dan saat rusak dia yang perbaiki. Lalu dia panggil Tuhan. Yang kita sayangkan lagi banyak juga umat Islam ikut-ikutan. Taruh patung-patung di rumahnya. Padahal Nabi SAW sudah mengatakan, rumah yang ada patung dan anjing tidak dimasuki oleh malaikat. Kalau malaikat tidak masuk, berarti ada syaitannya. Gitu kan? Maka ditinggalkan harusnya. Tapi banyak orang tidak tahu. Bahkan saya kadang-kadang bingung gitu dengan patung yang besar di depan rumah. Sudah pendek, gendut, ada pegang pentungan. Apa ini? Matanya belalak. Patung apa ini gitu. Dan karena kalau dia orang non-muslim tidak ada masalah. Yang uniknya orang muslim di dalamnya. Untuk apa? Kalau mau dikatakan seni, nggak ada juga seninya gitu. Tapi ini luar biasa. Nah, sudah banyak orang-orang sebelum kita yang Allah selamatkan dari penyembahan patung ini. Kenapa masih ada sekarang di zaman modern orang yang yakin seperti ini? Dan ini sayang sekali. Allah ingatkan itu. Dan nanti para yang berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak akan pernah bisa menolong mereka di hari kiamat. Dan juga mereka sendiri akan berlepas diri. Mereka sendiri akan berlepas diri. 2 ayat yang terakhir kita tutup dengan ini. Dan sisanya insya Allah kita lanjutkan di taklim yang akan datang. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzin yatafarraqun. Dan pada hari kiamat nanti pada saat terjadi di hari itu mereka manusia akan bergolong-golongan. Yang beriman akan beriman sama beriman, orang kafir akan sama orang kafir. Lalu Allah mengatakan fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fahum fi rawdatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya salat, puasa dan semua amal-amal saleh yang sudah kita tahu, maka mereka akan berada di taman-taman surga bergembira. Dan demi Allah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita bertemu di sini, kita juga akan bertemu di sana selama tiket kita sama. Dan kita akan ngobrol. Ingat gak dulu kita ke Madinah? Ingat gak dulu kita sholat? Itu akan ngobrol begitu. Dan histori sejarah hidup kita di dunia ini semua dari kita lahir sampai kita mati, kita akan lihat. Oh iya, ini pada saat saya lahir, ini pada saat saya bayi di urus orang tua saya, mulai sampai kita anak-anak, sampai kita meninggal dunia.
Semua akan ada sejarah. Dan kita akan mengatakan, oh ternyata cuma sependek itu ya. Gitu. Dan kita akan tahu semua itu. Baik, saya tambahkan satu ayat. Kalau orang beriman, ya akan seperti itu keadaannya. Sementara orang kafir, Allah katakan di ayat 16-nya, wa ammal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati faulaika fil adabi muhdarun. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an serta mendustakan menemui hari akhirat, dianggap tidak ada hari kebangkitan, maka mereka tetap berada di dalam siksa neraka. Mereka tetap berada dalam siksa api neraka. Allahu alam. Jadi ini gambaran beberapa ayat tentang surah dalam surah Ar-Rum, dan insya Allah nanti mulai ayat 19 ya sampai beberapa ayat ke depan itu semua yang saya katakan tadi Allah terus memperkenalkan dirinya wa min ayati dan di antara tanda-tanda kebesarannya Allah kenalkan diri untuk lebih menanamkan iman dalam hati sehingga kita lebih sibukkan diri dengan amal saleh dan menjauhi semua pelanggaran-pelanggaran. Ingat Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan kepada kita caranya seperti ini dan beberapa peringatan-peringatan datang kepada diri kita. Kalau kita menyadari alhamdulillah. Jadi para ulama, para dai hanya bisa menyampaikan, Bapak Ibu ini haram jangan kerjakan, ini halal maka nikmati misalnya, ini perintah kerjakan, ini larangan jauhi. Dan tidak mungkin Allah akan turunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari pelanggaran kita, tidak mungkin. Hanya penyampaian saja. Ya. Makanya orang-orang masuk ke neraka nanti pada hari kiamat, mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini ini keadilan Allah. Pantas saya masuk neraka karena Allah tidak pernah suruh berbuat dosa dan juga tidak memaksa mereka, menarik tangan mereka. Ya, kalau mereka buat dosa matanya dibutakan, tidak. Allah turunkan ayat Al-Quran, Allah sampaikan melalui lisan Nabi SAW, ini larangan tidak boleh. Yang mau ngerjakan silakan. Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min", yang mau beriman silakan, "Waman syaa'a falyakfur", sampai mau kafir silakan. Maka mereka masuk neraka dalam kondisi meyakini mereka pantas masuk ke situ. Tapi apa gunanya kita menyesal pada saat itu? Oleh karena itu dari sekarang benahi diri kita, perbaiki diri kita, ya, dan hanya kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan menjadi seperti sebagian orang yang pada saat ditanya, kenapa nggak taubat, kenapa nggak perbaiki diri? Iya, kapan ya? Seakan-akan tunggu tangan dari langit berhentikan dia. Nggak akan mungkin. Ya, jadi sadarlah kalau ada peringatan seperti ini. Tidak usah lihat saya menyampaikan, tapi siapa yang menyampaikan, atau apa yang disampaikan. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau itu benar, kita terima. Walaupun dari anak kecil. Walaupun dari anak atau cucu kita. Gitu kan? Istri saya pernah minum sambil berdiri. Kemudian anak saya tiba-tiba tegur. Mengatakan, Umi kena hadis. Rasulullah SAW bersabda, karena dia belajar tentang hadis. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah kalian minum sambil berdiri gitu. Istri saya ceritain, lalu saya mengatakan, Allah menyampaikan peringatan kepadamu dari anak ini. Kita jangan merasa malu, ya kan? Karena penyampaian seperti ini kadang-kadang ada orang yang menyampaikan pada kita, bahkan mungkin kita tidak kenal, tiba-tiba mengingatkan kepada kita. Maka kita harus engah dengan peringatan-peringatan Allah. Kalau kita engah dengan peringatan lisan, maka kita akan selamat. Kalau tidak, Allah datangkan ujian-ujian, ya, cobaan-cobaan datang supaya kita sadar. Kalau juga tidak sadar, Allah nanti tutup hidupnya naudzubillah dengan su'ul khatimah. Allahu a'lam.